والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Durhaka yang paling besar menurut konsep Islam itu adalah mempersekutukan Allah dengan hal-hal yang lain. Dalam surat Al-Maidah Allah katakan, Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, ya, dia menduakan Allah, membuat tandingan-tandingan selain Allah, maka Allah haramkan untuknya surga itu. Dan tempatnya adalah neraka. Ini sangat dahsyat, ya. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Kenapa dinamakan orang yang zalim? Ya. Karena kezaliman apalagi yang lebih besar daripada zalim kepada sang pencipta itu sendiri. Allah menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, tapi kita menduakan Allah. Kita bawa penanding-penanding, ada Tuhan selain Allah. Kita bawa tandingan-tandingan yang jelas-jelas kita sadari itu manusia, tapi kita anggap juga dia bagian daripada Tuhan, bahkan satu dari yang tiga misalnya. Ini jelas-jelas bentuk kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, menduakan Tuhan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi kalau ditanya lagi bagaimana konsep keselamatan, yaitu kuncinya. Yaitu takwa itu tadi. Dan cara untuk bisa bertakwa tadi adalah menyembah Allah yang benar, tidak mempersekutukan dia, maka Allah janjikan surga. Sebaliknya, jika kita menduakan Allah, mempersekutukan Allah, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an akan masuk wa ma'wahun nar, tempatnya itu di neraka. Makanya kami selalu mengajak, Quran selalu mengajak, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, ayo kita menuju ke satu kalimat yang kita sepakati. Kita sama di situ. Apa itu? Agar kita tidak menyembah selain menyembah Allah saja semata. Tidak mempersekutukan dia dengan apapun juga. Tidak mengambil, menjadikan yang lain juga sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksikanlah sesungguhnya kita adalah orang-orang yang muslimun, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pikir jelas konsep Islam dalam keselamatan tadi. Bersegera menuju ampunan Allah, bersegera menuju jannah Allah dengan cara bagaimana? Mentaati Allah, tidak bermaksiat kepadanya, dan maksiat yang paling besar itu adalah berbuat zalim kepada Allah, yaitu mempersekutukan Allah. Barang siapa yang menghindari ini, insya Allah dia akan masuk surga. Barang siapa yang melakukannya, fama'wahun nar, diancam oleh Allah untuk agar kemungkinan masuk ke dalam neraka Allah. Sekian, ya. Silakan Bang Dewa. Lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Mas Felicia ya, konsep keselamatan itu pun ada di dalam kekristenan, tetapi tidak yang namanya melalui penebusan gitu. Kalau kita baca di dalam Yeremia 31, 29, 30, pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi,
ayah yang makan buah mentah dan gigi-gigi anaknya merasa ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap orang yang makan buah mentah, maka gigi-giginya sendirilah yang akan menjadi ngilu. Ini artinya dia yang memakan, dia sendiri gitu yang merasakan yang namanya sakit. Di dalam Yeremia 18:20, orang yang berdosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Ini sudah jelas bahwa konsep penebusan di dalam kekristenan itu ternyata itu ajaran prank gitu. Andaikan misalkan seorang Mahadewa ini ikut percaya dengan yang namanya penyaliban di situ adalah untuk penebusan dosa. Ternyata penebusan dosa itu gagal. Kenapa gagal? Hanya 3 hari 3 malam. Sementara orang Yahudi ketika melakukan yang namanya penebusan dosa atau menghapus dosa dengan mengorbankan yang namanya hewan ataupun binatang, itu tidak ada yang bangkit. Yesus bangkit lagi. Ternyata itu gagal gitu. Nah, kalau di dalam Islam itu jelas ya, dalam Islam itu innallaha ghafurun rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha pengampun. Apapun dosa, kalau misalkan kita bertobat, insya Allah akan mengampuni yang namanya dosa. Mengampuni yang namanya dosa-dosa kita itu. Nah, terus ajaran para nabi Mas ya, ajaran para nabi, poin inti ajaran para nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu 2. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu sholat. Itu poin inti, ya. Nah, konsep keselamatan dalam Islam itu termasuk di dalam yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu apa? Yang pertama syahadat. Itu adalah kunci yang namanya surga. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua sholat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat zakat. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Nah, ternyata kalau misalkan kita kaji semuanya, itu sudah termasuk di dalam sholat semuanya. Sudah dimasuk semua. Kenapa? Kita runut satu-satu ya. Dewa pernah yang namanya Dewa mengucapkan ya. Pernah Dewa bercerita juga mengenai soal ini. Yang pertama, ketika kita melaksanakan sholat, apakah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat tahiyat awal dan pada saat tahiyat akhir. Nah, yang kedua sholat, itu jelas kita pada saat melakukan sholat. Yang ketiga puasa. Ketika kita melaksanakan yang namanya sholat, apakah kita makan? Tidak. Apakah kita minum? Tidak. Apakah kita merokok? Tidak. Yang jelas kita itu tidak dalam keadaan makan dan minum pada saat kita berpuasa. Yang keempat, melakukan zakat. Zakat fitrah. Nah, zakat ini bukan hanya sebatas yang namanya uang saja, tetapi waktu pun kita bisa zakat. Kita bisa berzakat waktu pada saat azan dikumandangkan, dan ternyata kita yang namanya pada saat kita itu melakukan segala macam aktivitas siang, malam, sore, dan pada saat kita mendengar azan, suara azan, kita menjakatkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melaksanakan yang namanya sholat. Betul? Dan yang terakhir, menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Pada saat kita sholat, apakah sama kita menghadap ke kiblat? Sama, kiblat kita itu ke Ka'bah. Sementara pada saat orang yang melakukan umroh ataupun ibadah haji, mereka pun sama menghadap mereka itu ke kiblat. Kiblat mereka itu adalah ke Ka'bah. Begitu Mas. Nah, kalau misalkan ajaran penebusan ini Mas ya, ajaran penebusan ini ajaran hoak, ajaran ngeprank. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi, Mas. 124.000 nabi Allah utus, semua para nabi melakukan yang namanya kesalahan. Contoh, Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan 1. Pada saat beliau di surga, beliau memakan buah holdi, buah larangan, akhirnya Nabi Adam alaihissalam pun diturunkan ke bumi, bertobatnya ratusan tahun. Bahkan di dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Hamdal, 450 tahun Nabi Adam itu bertobat, tobatnya tidak Allah terima. Bayangkan seorang nabi, Mas. Nabi Musa alaihissalam kesalahannya 1. Dia pernah memukul orang Mesir, sekali pukul mati, tobatnya sampai dia menangis darah. Nabi Ibrahim alaihissalam kesalahannya 1.
dia pernah berbohong kepada istrinya dan tobatnya sampai semalam. Bayangkan seorang nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melakukan kesalahan mereka semua bertobat. Nah, tiba-tiba, secara tiba-tiba datang penumpang gelap, datang Bani Katolik sama Bani Protestan mengaku udah ditebus. Ini gimana ceritanya ini? Ini nabi yang mengangkat Allah loh ini. Allah langsung melakukan kesalahan, bertobat. Begitupun kita umat muslim, pada saat melakukan kesalahan kita bertobat kepada Allah. Insya Allah, innallaha ghafurun rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Begitu Mas. Sekian. Kok pada diam? Lanjut. Oh, saya kah? Saya tanggapin Ya. pendapat saya boleh? Boleh, silakan. Silakan. Yang pertama kalau Boleh. Kalau memang sudah mantap nggak apa-apa dituntun sama Ustadz Wapi di sini. Tadi ada yang sama Ustadz Alwan. Oh, tentang Yesus. Silakan mau bertanya tentang Yesus, silakan. Boleh, bebas. Ini kalau saya sudah Silakan, Bang. Pribadi saya sudah yakin kalau Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, tapi Bapa. Masya Allah. Yakin. Tetapi Bapa Tuhan itu adalah Bapa, bukan Oh Yesus. iya. Gimana? Enggak, Dewa pikir Yesus itu Tuhan itu Bapa. Bapak saja. Ya tahu. Iya. Ya. Masya Allah. Siap. Kemudian Ya, tadi lanjut. Ustadz Naja kan tentang Nabi Muhammad. Terus? Nah, saya kan nggak pernah diajarkan apa. Yang pertama, bagaimana kami ini yakin beliau itu Nabi? Itu untuk Ustadz Naja. Tadi kan Masya Allah. menemani Nabi dan Tuhan. Kemudian Ustadz Alwan, saya belum paham apa itu takwa. Takwa itu seperti apa, itu saya nggak paham. Kemudian untuk Mas Dewa, ya, yang Mas bilang tuh untuk penebusan, ya saya meragukan itu karena itu kan ada di surat Mantap. Paulus kan. Masya Ya, Allah. Allahu Akbar. Iya. Tapi Mantap. Betul. itu dulu yang apa? Tolong jelaskan dulu yang tadi yang tentang Muhammad, Takwa. takwa. Hah? Itu. Oh, tentang takwa Tentang Nabi sama Muhammad. tentang gitu ya. Nabi Muhammad. Oh, silakan Pak Ustadz Wapi. Dewa kiper. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi? Kita sebagai orang Islam, Bapak Felicia, diajarkan untuk berpikir jernih ketika mendapatkan suatu kabar ini benar atau tidak. Makanya ditulis oleh Al-Imam Al-Laqani di dalam kitab Hidayatul Murid, ada 3 syarat kalau kita mendapatkan suatu riwayat itu dikatakan benar atau tidak. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Jadi yang pertama harus hawasus salimah dulu. Panca indera kita harus normal dulu sehingga kita tahu orang ini nabi atau tidak. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Khabarus shadiq itu dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang sudah ramai diketahui dan terbukti di dalam sejarah. Ketika Nabi Muhammad SAW masih menginjak pada usia remaja, bukan orang siapa yang mengakui dia Nabi. Yang pertama pendeta Buhairah, yang kedua pendeta siapa namanya itu Waraqah bin Naufal, yang dibidatkan oleh pihak kekristenan tanpa validasi atau tanpa ilmiah ya. Karena menghukumi bidat tanpa keilmiahan ini sangat tidak diterima dalam dunia akademis. Dan
pengakuan orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad ini orang yang tidak pernah berbohong, orang yang membenci Nabi Muhammad, orang yang sangat ingin membunuh Nabi Muhammad. Di sisi lain mereka mengakui kejujurannya, akhlaknya, kemudian dalam berdagang dan lain sebagainya. Jadi khobarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui, itu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mana dia didatangi oleh sesosok malaikat, yang malaikat itu juga pernah datang kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah khobarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat. Kabar seorang nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat adalah sesuatu yang tidak biasa terjadi, ya, sesuatu yang tidak biasa terjadi, dan ketika dihadapkan kepada suatu musuh pasti dia akan menang. Contohnya seperti Al-Quran. Beberapa kali Al-Quran ini diuji oleh orang-orang Arab yang ahli syair, yang ahli puisi, yang ahli sastra, semuanya mengakui kalah. Bahkan turunnya surah An-Najm, ketika surah An-Najm turun, yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, salah satu orang kafir, orang musyrikin Arab yang ahli di dalam berpantun dan berpuisi, dia langsung sujud ketika surah An-Najm turun. Apa? Kenapa kok dia bersujud? Mengakui bahwa ini bukan kitab suci biasa, ini bukan dari pendeta, dan ini bukan dari rabi, dan ini bukan puisi dan bukan syair. Dia bersujud. Keilmuannya jauh di atas Al-Quran. Fakta sejarah itu ada dan tertulis bukan dalam hanya referensi Islam. Bahkan referensi di luar Islam mengakui seperti itu. Jadi ada mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad yang tampak lalu ditulis oleh orang non-muslim sehingga menjadi tulisan ilmiah dan diakui oleh semua orang. Yang ketiga adalah apa? Syaratnya kita tahu bahwa itu benar atau tidak. Syarat itu adalah al-aqlu. Akalnya harus sehat, gitu. Secara akal, orang ini bisa nggak dikatakan sesosok nabi utusan Allah? Karena syarat menjadi nabi, syaratnya itu harus 4, teman-teman. Yang pertama, dia wajib jujur, jangan sampai pernah berbohong, dan itu tidak pernah akan Anda temukan riwayat Nabi Muhammad pernah berbohong. Yang kedua adalah al-amanah, tidak pernah berkhianat. Maksudnya amanah adalah ketika dipasrahkan sesuatu, dia tidak akan berkhianat. Dan di dalam sejarah Nabi Muhammad dari kecil sampai beliau besar, tidak pernah ada satupun riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad pernah berkhianat dalam hal apapun, baik kepada sesama Islam ataupun kepada orang-orang kafir, orang di luar Islam. Yang ketiga adalah at-tabligh, selalu menyampaikan kebenaran dari Allah. Itu terjadi. Yang keempat adalah al-fatanah, cerdas. Dan diakui bahwa Nabi Muhammad ketika berdiskusi dengan orang-orang Yahudi selalu menang. Dan ini bukan pengakuan Islam sendiri, tapi juga pengakuan orang-orang di luar Islam. Maka terbuktilah Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Seperti itu. Kalau kita melihat kembali, meneliti tentang sejarah, ternyata di dalam Al-Quran itu sudah tertulis bahwa Nabi Muhammad akan datang menjadi nabi terakhir dan sifat-sifatnya akan tertera di dalam kitab-kitab terdahulu. Seperti kitab Injil dan kitab Taurat. Nah, kita buktikan nanti apakah benar tertulis atau tidak. Saya tidak mengklaim ya, saya tidak mengklaim bahwa di dalam Bible ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Tetapi ketika orang Kristen ditanyakan mengenai Ulangan 18 nomor 19, sampai detik ini tidak ada yang tahu siapa nabi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Bahwa akan ada nabi yang datang ketika dia mengungkapkan sesuatu, dia akan mengucapkan An-Nohi Bismillah, atas nama Allah. Dan sampai detik ini hanya Nabi Muhammad dalam sejarah yang selalu mengatakan Bismillah ketika mengucapkan sesuatu, ketika melakukan sesuatu atas nama Allah.